Assalamualaikum sahabat hikmah peradaban. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang azab Bu Hajah di Jakarta. Siram menantu dengan air bekas cuci piring saat lagi sholat. Lalu hal mengejutkan terjadi. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Matahari mulai merunduk di ufuk barat ketika Raina menatap keluar jendela kamarnya. Angin sore mengusap wajahnya yang lembut. Namun hatinya penuh dengan kegelisahan. Hari ini adalah hari istimewa. Hari pernikahannya dengan Arya, pria yang sejak dulu ia kagumi dan cintai dengan sepenuh hati. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan ketakutan yang tak dapat ia ungkapkan. Arya adalah pria dari keluarga terpandang di Jakarta. Ibunya, Bu Hajah Sumiati, dikenal sebagai wanita yang tegas dan keras dalam memegang prinsip hidupnya. Ia tidak menyukai Raina sejak awal. Baginya, Raina hanyalah gadis biasa yang tak sepadan dengan status keluarga mereka. Tapi cinta Arya begitu kuat, hingga ia tetap memperjuangkan pernikahan ini meskipun mendapatkan perlawanan dari ibunya. Saat akad nikah berlangsung, Raina berusaha untuk tidak memperhatikan tatapan tajam Bu Hajah Sumiati. Ia hanya ingin menjalani momen sakral itu dengan penuh khusyuk. Suara Arya menggema dalam ruangan ketika ia mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan tanpa ragu. Seulas senyum bahagia muncul di wajah Raina. Ia kini resmi menjadi istri dari lelaki yang sangat ia cintai. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika mereka tiba di rumah keluarga Arya. Begitu melewati gerbang rumah mewah itu, Raina merasakan hawa yang berbeda. Rumah besar dengan halaman luas itu tampak megah, namun seakan-akan menyimpan hawa dingin yang membuatnya merasa kecil. Di dalam rumah, Bu Hajah Sumiati telah menunggu. Wajahnya datar, tak ada sedikit pun senyum yang menghiasi bibirnya. Ia hanya melirik Raina sekilas sebelum berkata dengan nada tajam, "Masuklah, mulai sekarang, kau tinggal di sini. Ingat baik-baik, Raina, aku tidak pernah benar-benar merestui pernikahan ini. Tapi karena anakku sudah keras kepala, maka aku hanya bisa menerimanya. Jangan pernah membuat kesalahan sekecil apapun." Raina menunduk, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi tetap saja, hatinya terasa perih. Arya menggenggam tangannya erat, memberi isyarat bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Hari-hari pertama Raina di rumah itu berjalan penuh ketegangan. Bu Hajah Sumiati tak pernah benar-benar berbicara padanya kecuali untuk memberi perintah. Setiap kesalahan kecil yang ia lakukan, meskipun tak disengaja, selalu berujung pada teguran yang menyakitkan. Bahkan, seringkali ia merasa seperti pembantu di rumahnya sendiri. "Raina, kenapa kamu taruh piring di rak atas? Aku sudah bilang, rak bawah untuk piring makan sehari-hari. Apa kamu tidak bisa mendengar dengan baik?" Suara tajam Bu Hajah Sumiati terdengar di ruang makan. Raina menunduk, buru-buru memperbaiki kesalahannya. "Maaf, Bu. Saya akan perbaiki. Jangan hanya minta maaf. Jangan ulangi lagi. Aku tidak suka orang ceroboh di rumah ini." Arya seringkali menenangkan Raina di malam hari, mengatakan bahwa ibunya hanya butuh waktu untuk menerimanya. Namun, semakin lama, perlakuan itu semakin menjadi-jadi. Bahkan, ketika Raina mencoba untuk tetap bersabar dan menjalankan tugasnya sebagai menantu dengan sebaik mungkin, Bu Hajah Sumiati tetap tak bisa menerima keberadaannya. Puncaknya terjadi di suatu sore, ketika Raina hendak melaksanakan sholat asyar di kamarnya. Baru saja ia mengangkat tangan untuk takbir, tiba-tiba air dingin menyiram tubuhnya. Ia terperanjat. Nafasnya tercekat saat melihat Bu Hajah Sumiati berdiri di ambang pintu dengan ember kosong di tangannya. "Kau pikir kau bisa menjadi wanita suci hanya dengan sholat? Jangan bersikap sok alim di rumah ini." Suaranya penuh amarah. Raina menggigil, bukan hanya karena air dingin yang menyelimuti tubuhnya, tapi juga karena ketidakpercayaan atas apa yang baru saja terjadi. Air matanya jatuh, namun ia tetap berusaha menahan diri. Ia tak ingin berkata-kata,
Ia hanya bisa memohon kepada Allah dalam hatinya, meminta kekuatan untuk tetap bertahan. Tanpa sepatah kata pun, Raina berdiri, mengganti pakaiannya yang basah, dan kembali menggelar sajadah. Ia tahu, solat adalah satu-satunya tempat ia mengadu, satu-satunya pelipur lara dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ia mulai menyadari bahwa kesabaran yang selama ini ia genggam erat akan diuji lebih jauh dari yang ia kira. Dan disinilah kisahnya bermula. Sebuah perjalanan yang akan membuka tabir kebenaran dan menghadirkan balasan yang tak terduga dari Allah atas segala kezaliman yang terjadi. Malam itu, Raina duduk di tepi ranjang, meremas jemarinya sendiri. Kamar yang ditempatinya bersama Arya memang luas dan mewah, tetapi kehangatan rumah tangga yang ia impikan terasa jauh dari kenyataan. Sejak pagi tadi, setelah resmi menjadi menantu keluarga Rahardian, Raina merasakan dinginnya perlakuan dari Bu Hajah Sumiati. Sejak awal, tatapan wanita itu penuh penolakan. Meski bibirnya tetap tersenyum tipis saat acara pernikahan berlangsung, tetapi Raina tahu, di balik itu ada ketidaksukaan yang tak bisa disembunyikan. Raina bukanlah wanita yang diharapkan untuk menjadi pendamping Arya. Pagi harinya, saat Raina hendak membantu membereskan meja makan setelah sarapan, Bu Hajah Sumiati justru memalingkan wajah. "Tidak usah, kamu belum terbiasa dengan aturan rumah ini," ucapnya datar, kemudian beranjak pergi. Raina hanya bisa menelan ludah, menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak diterima. Raina bukan tipe wanita yang cengeng. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk berbagai kemungkinan, tetapi tetap saja, rasa perih itu menyelinap tanpa bisa dicegah. Ia menoleh ke arah Arya, berharap suaminya bisa menguatkan. Namun, Arya hanya menepuk pundaknya singkat sebelum berangkat ke kantor. Seakan semua ini bukan masalah besar. Saat matahari mulai tergelincir, Raina melangkah ke dapur untuk membantu. Kali ini, ia berharap bisa menunjukkan niat baiknya. Namun, saat ia hendak mengangkat nampan berisi teh, Bu Hajah Sumiati menatapnya tajam. "Kamu tidak perlu repot-repot. Di rumah ini sudah ada yang mengurus semuanya," ucapnya tanpa nada hangat. "Saya hanya ingin membantu, Bu," jawab Raina pelan. "Membantu atau mencari perhatian?" Mata tajam itu menelanjangi niat Raina. Seolah-olah apapun yang ia lakukan adalah kesalahan. Raina terdiam. Ia menarik napas, berusaha menahan perasaan yang mulai bergemuruh. Namun, dalam hati, ia sadar bahwa kebersamaannya dengan Arya tidak akan berjalan mudah. Ada tembok tinggi yang harus ia hadapi. Tembok yang dibangun oleh ketidaksukaan seorang ibu mertua terhadap menantunya. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa, memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk bertahan. Fajar baru saja menyingsing ketika Raina terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi di Jakarta terasa sejuk, tetapi hatinya tetap diselimuti kecemasan yang tak kunjung reda. Ia menatap Arya yang masih terlelap di sebelahnya. Wajah suaminya begitu damai, seakan tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pernikahan mereka. Dengan hati-hati, Raina beranjak dari tempat tidur dan melangkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Ia ingin menenangkan dirinya dalam sujud, berharap ada ketenangan yang bisa ia temukan di antara doa-doanya. Namun, saat ia baru saja hendak mengangkat takbir pertama, suara ketukan keras di pintu kamar mengejutkannya. "Raina!" Suara Bu Hajah Sumiati terdengar tajam. Raina buru-buru menyelesaikan sholatnya lalu membuka pintu. Di hadapannya, Bu Hajah Sumiati berdiri dengan ekspresi dingin, seolah menahan amarah yang sudah siap meledak. "Apa kamu tidak mendengar bahwa tamu sudah datang? Kenapa kamu masih di kamar?" Suaranya mengandung teguran yang menusuk. Raina menundukkan kepala. "Maaf, Bu. Saya tadi sedang sholat." "Tidak ada alasan. Kamu itu menantu di rumah ini. Harusnya lebih peka. Jangan menunggu disuruh baru bergerak." Jantung Raina berdegup cepat. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan ibadahnya. Tetapi sorot mata mertuanya membuatnya urung berbicara. Dengan cepat, ia melangkah menuju ruang tamu, berusaha menahan rasa perih yang mulai merayap di hatinya. Di ruang tamu, beberapa saudara Arya sudah duduk dengan santai.
Mata mereka menatap Raina dengan pandangan menilai, seakan mencoba mencari celah kekurangan dari dirinya. Ia berusaha tersenyum ramah dan mulai membantu menyajikan minuman. Tetapi suara bisik-bisik yang terdengar dari salah satu tante Arya membuatnya semakin merasa terasing. Wanita seperti itu mana pantas jadi istri Arya? Lihat saja, bahkan menyambut tamu pun terlambat. Ujar salah satu dari mereka dengan nada rendah, tetapi cukup jelas untuk terdengar. Raina menelan ludah. Hatinya teriris, tetapi ia tetap berusaha bertahan. Sore harinya, Raina mencoba mendekatkan diri kepada Bu Hajah Sumiati. Ia menyiapkan teh hangat dan membawanya ke kamar sang mertua. Namun, saat ia hendak mengetuk pintu, suara percakapan dari dalam kamar membuatnya terhenti. Saya tidak mengerti kenapa Arya memilih wanita seperti itu. Suara Bu Hajah Sumiati terdengar jelas. Ya, mungkin Arya hanya kasihan. Tapi nanti juga bosan, balas suara perempuan lain, yang Raina kenali sebagai adik perempuan Arya. Raina berdiri kaku di depan pintu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada perlakuan apapun yang ia terima hari ini. Air matanya menggenang, tetapi ia menahannya agar tak jatuh. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan nampan berisi teh di atas meja kecil di lorong, lalu berbalik menuju kamarnya. Di dalam kamar, Raina menutup pintu perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ke arah langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan menghadapi perlakuan ini? Namun, di dalam hatinya, ia tetap menggenggam keyakinan. Jika Allah memberinya ujian ini, pasti ada alasan di baliknya. Ia hanya bisa berdoa agar hatinya dikuatkan, agar ia tetap mampu berdiri meski diterpa angin sekeras apapun. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi bukan berarti semakin membaik. Justru, sikap dingin Bu Hajah Sumiati kian terasa menusuk, dan setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan Raina selalu mendapat teguran tajam. Raina mencoba bersabar, mencoba membuktikan dirinya layak berada di rumah ini, tetapi sekeras apapun usahanya, selalu saja ada alasan bagi mertuanya untuk tidak menyukainya. Suatu pagi, saat Raina sedang mencuci piring di dapur, terdengar langkah kaki tergesa memasuki ruangan. Ketika ia menoleh, Bu Hajah Sumiati sudah berdiri di belakangnya dengan wajah murka. "Kamu ini bagaimana, Raina? Kenapa meja makan masih berantakan? Apa kamu pikir ini rumah kontrakan yang bisa seenaknya?" Suaranya bergetar menahan amarah. Raina mengerjap, sedikit bingung. "Tadi saya baru saja selesai sarapan dengan Arya, Bu. Saya langsung ke dapur untuk mencuci piring, dan saya..." "Jangan membantah." Suara Bu Hajah Sumiati semakin meninggi. "Kalau kamu memang niat jadi istri yang baik, seharusnya kamu peka. Jangan menunggu disuruh." Raina menundukkan kepala, berusaha menahan dadanya yang terasa sesak. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, tetap saja salah di mata mertuanya. Dengan cepat, ia membilas tangan dan segera menuju meja makan untuk membersihkan sisa-sisa sarapan. Tapi sebelum sempat menyentuh piring, salah satu gelas di ujung meja tersenggol dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Suasana langsung hening. Tatapan Bu Hajah Sumiati semakin tajam, seolah Raina baru saja melakukan dosa besar. "Kamu ini benar-benar tidak becus," bentaknya. "Apa aku harus mengajarkan bagaimana caranya bekerja? Atau memang dari sananya kamu tidak terbiasa mengurus rumah?" Raina menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia segera berjongkok untuk mengumpulkan pecahan kaca, tetapi tiba-tiba, tangan Bu Hajah Sumiati terangkat dan menepis tangannya dengan kasar. "Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu." Suaranya tajam seperti pisau. Raina terkesiap. Tangannya gemetar saat ia berdiri dan bergegas meninggalkan dapur. Saat ia melewati lorong menuju kamarnya, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutup pintu kamar, menyandarkan diri pada dinding, dan membiarkan tangisnya pecah dalam diam. Beberapa saat kemudian, Arya masuk ke kamar dan menemukan Raina dalam keadaan lemah. Ia mendekat, duduk di samping istrinya, dan menggenggam tangannya. "Ada apa?" tanyanya lembut. Raina menoleh,
menatap suaminya dengan mata yang masih basah. Aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan, Arya. Suaranya hampir tak terdengar. Arya menarik napas dalam, lalu mengusap punggung Raina dengan lembut. Aku tahu ibu memang keras, tapi dia hanya butuh waktu untuk menerima kehadiranmu. Raina tersenyum getir. Waktu? Sudah berapa lama aku di sini? Arya, aku berusaha melakukan yang terbaik, tapi ibu selalu melihatku salah. Arya tidak menjawab. Ia menunduk, seolah mencari jawaban di lantai kamar. Raina tahu, meskipun Arya mencintainya, suaminya tetaplah seorang anak yang tidak berani menentang ibunya. Ia memilih diam daripada harus melawan kehendak Bu Hajah Sumiati. Malam itu, Raina kembali berdoa dalam sujudnya, memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan. Memohon agar Arya melihat apa yang ia rasakan. Memohon agar ada keadilan bagi dirinya yang terus diperlakukan seperti ini. Tapi ia tidak tahu bahwa cobaan yang lebih besar masih menunggunya di depan. Udara subuh masih terasa sejuk ketika Raina melangkah ke ruang tengah. Hatinya terasa lebih tenang setelah melepas segala resah dalam doa malamnya. Ia berpikir, mungkin jika ia terus bersabar, Bu Hajah Sumiati pada akhirnya akan menerima keberadaannya. Maka, dengan niat tulus, ia bergegas ke dapur, ingin menyiapkan sarapan lebih dulu sebelum semua orang terbangun. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Bu Hajah Sumiati sudah berdiri di depan meja makan dengan ekspresi masam. "Kamu mau apa?" Suara perempuan itu terdengar dingin. Raina menelan ludah, mencoba tersenyum. "Saya ingin menyiapkan sarapan, Bu." "Kau pikir kau bisa memasak lebih baik dari asisten rumah tangga di sini?" Sindiran itu begitu menusuk. Raina menggeleng pelan. "Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin membantu. Saya ingin melakukan sesuatu untuk keluarga ini." Bu Hajah Sumiati mendengus. "Keluarga? Jangan merasa sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak pernah menganggapmu begitu." Kata-kata itu menampar Raina lebih keras dari tamparan fisik manapun. Hatinya mencelos, tapi ia tetap mencoba tersenyum, meski sulit. "Aku tidak mau makan sesuatu yang kau buat. Aku tidak percaya pada perempuan sepertimu," lanjut Bu Hajah Sumiati, sebelum berbalik meninggalkan Raina sendirian di dapur. Raina menghela napas dalam-dalam, menekan perasaan yang bercampur aduk di dadanya. Ia tahu mertuanya membencinya, tapi tak pernah ia duga bahwa kebencian itu begitu dalam, hingga bahkan makanan buatannya pun dianggap hina. Hari itu berlalu dalam kesunyian bagi Raina. Ia tetap berusaha melakukan apa yang ia bisa. Saat makan siang, ia membantu menyiapkan meja. Saat sore tiba, ia merapikan ruang tamu. Tetapi setiap langkahnya selalu diawasi, setiap tindakannya selalu dikritik, seolah ia tidak pernah cukup baik. Malamnya, saat Arya pulang kerja, Raina memutuskan untuk berbicara dengannya. "Arya, aku ingin bicara," katanya pelan, ketika mereka berdua duduk di kamar. Arya menoleh, meletakkan ponselnya, lalu menatap istrinya dengan mata lelah. "Ada apa?" Raina menggigit bibirnya sejenak. Ragu, tapi ia tahu ia harus mengatakannya. "Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Arya, aku sudah mencoba bersikap baik. Aku sudah mencoba menghormati ibumu. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tetap dianggap salah." Arya menghela napas. "Aku tahu ibu memang keras, tapi dia hanya butuh waktu." "Sudah berbulan-bulan, Arya." Suara Raina bergetar. "Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan." Arya diam. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Raina menunggu, berharap suaminya akan membela dan menguatkannya. Namun, yang keluar dari mulut Arya justru sesuatu yang membuat hatinya semakin hancur. "Raina, aku mohon jangan terlalu memikirkan ini. Aku tidak mau ada masalah antara kamu dan ibu. Cobalah untuk lebih mengalah." Air mata menggenang di mata Raina. Ia tertawa kecil, getir. "Mengalah?" bisiknya. "Arya, selama ini aku selalu mengalah. Aku selalu berusaha bersabar. Tapi apakah kamu tidak melihat?
Ibumu tidak akan pernah menerimaku, tidak peduli seberapa baik aku berusaha. Arya kembali terdiam. Raina menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. Aku ingin kamu ada di pihakku. Arya, aku ingin kamu melihat bagaimana aku berjuang di rumah ini. Tapi sepertinya aku sendirian. Tanpa menunggu jawaban, Raina beranjak menuju kamar mandi. Ia butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Di dalam kamar mandi, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak letih. Matanya merah karena menahan tangis. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih sanggup bertahan? Tapi belum sempat ia menemukan jawabannya. Sebuah kejadian mengejutkan menimpanya di keesokan harinya. Sebuah perlakuan yang benar-benar menguji kesabaran dan harga dirinya sebagai seorang menantu. Sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pagi itu, Raina melangkah ke ruang tengah dengan hati yang berat. Sejak percakapannya dengan Arya semalam, ia merasa semakin sendiri. Suaminya tidak benar-benar memahami betapa sulitnya ia bertahan di rumah ini. Namun, Raina berusaha menguatkan dirinya. Ia tidak ingin menyerah. Ia yakin bahwa kesabaran akan membuahkan hasil. Ia berjalan ke arah sajadahnya dan mulai melaksanakan sholat duha, berharap hatinya bisa lebih tenang. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa begitu tulus, mengalir dari hati yang berserah kepada Allah. Namun, baru saja ia sujud dalam kehusyukan, sesuatu yang dingin dan menyengat tiba-tiba menyiram tubuhnya. Air bekas cuci piring yang begitu dingin itu mengenai punggungnya, membasahi mukenanya, membuatnya terkejut hingga nyaris kehilangan keseimbangan. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena air cuci piring yang membasahi seluruh tubuhnya, tetapi juga karena keterkejutan dan rasa sakit di hatinya. Saat ia menoleh, ia melihat sosok yang berdiri di belakangnya. Bu Hajah Sumiati. Dengan ember kosong di tangannya, wanita itu menatap Raina dengan ekspresi penuh penghinaan. Kau pikir sholatmu bisa membuatmu terlihat lebih suci di rumah ini? Suara Bu Hajah Sumiati dingin dan tajam. Jangan bersikap munafik di hadapanku. Raina terdiam. Air menetes dari wajah dan pakaiannya. Hatinya bergemuruh hebat. Tapi ia tetap berusaha menahan diri. Bu. Suaranya hampir berbisik. Jangan panggil aku ibu. Bentak Bu Hajah Sumiati. Kau bukan menantuku. Aku tidak pernah menginginkanmu ada di keluarga ini. Raina menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menggigit bibirnya, menahan isak. Apa salah saya, Bu? Tanyanya pelan. Bu Hajah Sumiati tertawa sinis. Salahmu? Salahmu adalah menikahi anakku. Salahmu adalah berpikir bahwa kau pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Hati Raina terasa dicabik-cabik. Ia ingin berteriak, ingin membela dirinya, ingin bertanya mengapa ia diperlakukan sekejam ini. Tapi ia hanya bisa diam. Karena di dalam hatinya, ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa meluluhkan hati seseorang yang sudah terlanjur membencinya. Air cuci piring yang masih menetes dari mukenanya saat ia bangkit perlahan. Tubuhnya menggigil karena kedinginan. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, sebuah suara lain terdengar dari arah pintu. Suara yang membuat tubuh Raina membeku di tempat. Apa yang terjadi di sini? Suara itu milik Arya. Ia berdiri di ambang pintu. Matanya menatap pemandangan di hadapannya dengan sorot tak percaya. Ia melihat istrinya yang basah kuyup. Ia melihat ibunya yang masih memegang ember kosong. Dan ia tahu apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya, wajah Arya berubah. Namun, apakah kemarahan itu cukup untuk mengubah segalanya? Raina hanya bisa menunggu. Arya menatap ibunya dengan rahang mengeras. Matanya yang biasanya penuh kelembutan kini dipenuhi kemarahan yang selama ini ia tahan. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ibu, apa yang ibu lakukan? Suara Arya terdengar bergetar. Bu Hajah Sumiati hanya mendengus, meletakkan ember di lantai dengan kasar. Aku hanya mengajarkan sesuatu pada istrimu. Dia harus tahu tempatnya. Dan tempatnya bukan di sini. Raina menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan isak. Pakaiannya masih basah.
Air menetes dari ujung mukenanya. Arya mengepalkan tangan, mencoba mengendalikan emosinya. Ibu sudah keterlaluan. Begitu. Bu Hajah Sumiati menantang. Jadi sekarang kau lebih membela perempuan ini daripada ibumu sendiri? Arya terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. Ibu membesarkanmu seorang diri setelah ayahmu meninggal. Aku yang berkorban demi memastikan kau mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Dan sekarang, hanya karena perempuan ini, kau berani menentang ibumu sendiri. Raina memejamkan mata. Hatinya semakin teriris. Ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan antara Arya dan ibunya. Ibu. Suara Arya terdengar lebih lembut, tapi tetap tegas. Aku selalu menghormati ibu. Tapi yang ibu lakukan pada Raina, ini bukan perlakuan seorang ibu kepada menantunya. Dia bukan menantuku, bentak Bu Hajah Sumiati. Arya menatap ibunya, melihat betapa dalam kebencian yang wanita itu simpan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Raina akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Arya, aku mohon, jangan bertengkar dengan ibu karena aku. Suaranya lirih, penuh kepedihan. Arya menoleh padanya, melihat bagaimana wanita yang ia nikahi dengan penuh cinta kini berdiri dalam keadaan menyedihkan, tersakiti oleh keluarganya sendiri. Tanpa mengatakan apapun lagi, Arya melangkah ke arah Raina, melepas mukena basah dari tubuhnya, lalu meraih tangannya. Kita pergi dari sini. Katanya mantap. Jantung Raina berdetak lebih cepat. Arya, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan di sini. Aku tidak bisa membiarkanmu terus-menerus disakiti. Arya menatap ibunya dengan penuh kekecewaan. Aku akan pergi bersama istriku. Wajah Bu Hajah Sumiati berubah drastis. Kau berani meninggalkan rumah ini untuk perempuan ini? Arya menarik napas panjang. Aku hanya ingin hidup tenang, Bu. Tidak ada hidup tenang untuk orang yang melawan ibunya. Suara Bu Hajah Sumiati menggema di ruangan itu, penuh dengan amarah. Arya tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Raina lebih erat. Raina menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah ingin membuat Arya meninggalkan keluarganya. Tapi di saat yang sama, ia tidak bisa terus bertahan di tempat ini. Hatinya terluka terlalu dalam. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Arya yang mulai melangkah pergi. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu, suara Bu Hajah Sumiati terdengar lagi. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Arya dan Raina berhenti. Saat mereka menoleh ke belakang, wajah Bu Hajah Sumiati dipenuhi amarah. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain. Senyuman kecil, penuh keyakinan. Kau akan menyesal, Arya. Kau pikir kau bisa hidup bahagia tanpa restu ibumu? Suaranya terdengar dingin. Arya menatap ibunya dengan tatapan tajam. Kebahagiaan bukan hanya tentang restu, Bu, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bu Hajah Sumiati tertawa pelan. Kau akan lihat sendiri, Nak. Kau akan lihat. Dengan dada bergemuruh, Arya menggenggam tangan Raina lebih erat, lalu membawa istrinya keluar dari rumah itu. Tapi di dalam hatinya, ada kegelisahan yang sulit ia abaikan. Sebab ia tahu, ibunya bukan orang yang mudah menerima kekalahan. Dan entah mengapa, perasaannya mengatakan bahwa ini belum berakhir. Malam itu, Raina duduk di sisi ranjang di rumah kontrakan kecil yang baru saja mereka tempati. Ruangan ini jauh dari kemewahan rumah keluarga Rahardian. Tapi di sini, ia merasa bisa bernapas lebih lega. Arya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lembut. Maaf, Rain, aku tak bisa memberimu rumah sebesar yang dulu. Raina menggeleng, matanya lembut menatap suaminya. Aku tidak butuh rumah besar, Arya. Aku hanya ingin hidup damai bersamamu. Arya tersenyum kecil, tapi ada beban di matanya yang sulit disembunyikan. Sejak mereka meninggalkan rumah itu, ia kehilangan segalanya. Bisnis yang selama ini dikelola atas nama keluarga kini tak lagi menjadi miliknya. Semua akses ke keuangan pribadinya pun terputus. Bu Hajah Sumiati benar-benar membuktikan ucapannya.
Aku akan mencari pekerjaan secepatnya, kata Arya, berusaha menenangkan hati Raina. Raina mengangguk. Aku juga bisa membantu. Arya, aku bisa menjahit. Aku bisa bekerja apa saja. Arya menatap istrinya dengan bangga. Di saat segalanya terasa runtuh, Raina tetap bersamanya, tetap menguatkannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan. 2 minggu kemudian, Arya pulang dengan langkah berat. Wajahnya tampak letih dan penuh kekecewaan. Raina yang sedang menyapu halaman segera menyambutnya. Bagaimana, Arya? Arya menggeleng. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimaku. Raina terdiam. Ia tahu pasti mengapa ini terjadi. Bu Hajah Sumiati pasti sudah menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Arya tidak bisa bekerja dimanapun. Semua tempat yang aku lamar, mereka awalnya tertarik, tapi entah kenapa, selalu ada alasan untuk menolak di menit-menit terakhir. Arya menundukkan kepala. Aku sudah berusaha, Rain. Tapi sepertinya ibu tidak akan membiarkan aku lepas begitu saja. Raina menggenggam tangan suaminya, mencoba menguatkan. Kita pasti bisa melewati ini, Arya. Aku percaya itu. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, saat Raina pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, ia merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Bisik-bisik terdengar, pelan tapi menusuk. Itu istri Arya, kan? Menantu yang diusir dari rumah Rahardian. Iya. Kudengar dia penyebab kekacauan keluarga mereka. Kasihan sekali, sekarang jatuh miskin. Raina menunduk, mempercepat langkahnya. Dadanya terasa sesak, tapi ia berusaha menahan air mata. Saat kembali ke rumah, ia menemukan Arya duduk di depan pintu, kepalanya tertunduk. Arya! Arya mendongak, dan Raina terkejut melihat matanya merah. Aku baru saja dapat telepon dari salah satu temanku. Arya menarik napas panjang. Ibu menyebarkan kabar bahwa aku anak durhaka. Bahwa aku meninggalkan rumah karena terpikat oleh wanita yang hanya mengincar hartaku. Jantung Raina mencelos. Dan bukan hanya itu. Arya melanjutkan. Suaranya terdengar bergetar. Orang-orang mulai menjauhi kita. Mereka takut jika membantu kita. Mereka juga akan mendapat masalah dari ibu. Raina duduk di samping suaminya, mencoba memahami besarnya luka di hati Arya. Kita harus bagaimana, Arya? Arya menghembuskan napas panjang, lalu menggenggam tangan Raina erat. Kita harus bertahan, Rain. Seberat apapun itu, kita tidak akan membiarkan ibu menghancurkan kita. Namun, mereka tidak menyadari bahwa cobaan yang lebih besar masih menunggu di depan. Malam itu, ketika Raina dan Arya tengah duduk di ruang kecil mereka, suara ketukan keras terdengar dari pintu. Arya bangkit dan membukanya. Seorang pria berjas hitam berdiri di ambang pintu, membawa sebuah map di tangannya. Maaf, apakah Anda Arya Rahardian? Arya mengangguk. Pria itu menyerahkan map itu. Ini surat panggilan. Anda dituduh melakukan penipuan keuangan di perusahaan keluarga Anda. Darah Raina seketika menghilang dari wajahnya. Arya meraih map itu dengan tangan gemetar, membacanya dengan mata melebar. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah. Tolong segera hadir untuk pemeriksaan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan lebih lanjut. Pria itu berkata tegas sebelum pergi. Raina menatap suaminya dengan wajah pucat. Arya, ini semua pasti ulah ibu. Arya mengepalkan tangannya. Napasnya memburu. Ia tahu, ibunya tidak akan tinggal diam. Tapi ia tidak pernah menyangka, ibunya akan sejauh ini. Raina duduk di lantai, memegang map surat panggilan itu dengan tangan gemetar. Pikirannya kacau. Dadanya sesak seolah udara di ruangan sempit mereka tak cukup untuk bernapas. Arya berdiri di depannya. Wajahnya masih sulit dipercaya. Aku tidak melakukan apapun yang mereka tuduhkan, bisik Arya. Suaranya berat. Raina mengangkat kepalanya, menatap suaminya dengan penuh keyakinan. Aku tahu, Arya. Aku tahu. Namun,
Mengetahui kebenaran tidak akan mengubah kenyataan bahwa kini mereka menghadapi masalah yang lebih besar. Keesokan paginya, Arya pergi memenuhi panggilan itu. Raina ingin ikut, tetapi Arya menolak. Aku tidak ingin kamu ikut terlibat lebih jauh. Rain, aku akan menghadapi ini sendiri. Namun, sepanjang hari, Raina tak bisa tenang. Setiap menit yang berlalu terasa begitu lambat. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengaji, tetapi pikirannya terus melayang pada suaminya. Hingga sore menjelang, Arya akhirnya pulang. Wajahnya tampak letih, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Raina cemas. Apa yang mereka katakan, Arya? Tanyanya hati-hati. Arya menghela napas panjang lalu duduk di samping Raina. Mereka memiliki bukti transaksi yang seolah-olah aku telah menggelapkan dana perusahaan. Semua dokumen itu ditandatangani atas namaku. Raina mengerutkan kening. Tapi kamu tidak pernah melakukan itu. Aku tahu, Rain. Tapi mereka punya semua bukti untuk menjebakku. Aku yakin ini kerjaan ibu. Ia pasti menggunakan pengaruhnya untuk memalsukan tanda tanganku. Suara Arya bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Raina menggenggam tangan suaminya erat. Apa yang harus kita lakukan? Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Arya menunduk. Tapi kita butuh banyak uang untuk melawan ini. Dan kita tidak punya apa-apa. Rain. Raina menatap suaminya. Hatinya semakin nyeri. Mereka sudah kehilangan segalanya. Dan kini, Arya bahkan bisa kehilangan kebebasannya. Kita tidak akan menyerah, ujar Raina dengan suara bergetar. Kita pasti bisa menemukan jalan keluar. Namun, satu persatu pintu mulai tertutup bagi mereka. Arya mencoba mencari pekerjaan serabutan. Tetapi begitu orang-orang mengenali namanya, mereka menolak. Tidak ada yang berani menampungnya. Nama keluarga Rahardian terlalu kuat, dan ancaman Bu Hajah Sumiati melayang di atas mereka seperti awan gelap yang tak kunjung pergi. Sementara itu, Raina mencoba menjahit baju untuk dijual, tetapi hasilnya tidak cukup untuk menopang kebutuhan mereka. Hari demi hari, uang di tangan semakin menipis. Hingga suatu malam, mereka hanya bisa makan nasi dan garam. Arya menatap piring di depannya dengan mata kosong. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup seperti ini, Rain. Raina tersenyum kecil, mencoba menenangkan suaminya meski perutnya sendiri perih menahan lapar. Aku tidak apa-apa, Arya. Selama kita bersama, aku bisa bertahan. Tapi Arya tetap merasa bersalah. Ia merasa gagal melindungi wanita yang ia cintai. Malam itu, hujan turun deras. Raina terbangun mendengar suara ketukan keras di pintu. Arya juga terjaga, segera berdiri dan berjalan ke arah pintu. Saat ia membukanya, di balik rintik hujan, berdiri seorang wanita dengan wajah tegang. Mbak Wati. Arya mengenali wanita itu, salah satu pekerja lama di rumah Rahardian. Mbak Wati mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan. Maaf, Mas Arya, Mbak Raina. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Ada apa, Mbak? Tanya Raina cemas. Mbak Wati menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar. Bu Hajah Sumiati sakit parah. Raina dan Arya saling pandang, terkejut. Beliau terus memanggil nama Mas Arya. Lanjut Mbak Wati. Saya tahu saya seharusnya tidak datang ke sini, tetapi saya tidak tega. Saya rasa, hanya Mas Arya yang bisa menemuinya sekarang. Arya diam sejenak. Matanya menerawang. Ia telah berjanji tak akan kembali ke rumah itu. Tetapi ini tentang ibunya. Wanita yang meskipun telah menyakitinya, tetaplah darah dagingnya. Raina menggenggam tangannya. Pergilah, Arya. Mungkin ini waktunya. Arya menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik, aku akan menemuinya. Dan tanpa menyadari apa yang akan terjadi, Arya pun melangkah kembali ke rumah yang pernah ia tinggalkan. Arya berdiri di depan gerbang rumah besar yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Meski hanya beberapa bulan berlalu sejak ia terakhir kali menjejakkan kaki di sana, rasanya seperti bertahun-tahun. Udara malam terasa dingin. Angin yang bertiup menambah rasa ragu yang sejak tadi menggumpal dalam dadanya.
Mbak Wati melangkah lebih dulu, membukakan pintu dengan tangannya yang gemetar. Mas Arya, ibu di dalam. Kondisinya makin lemah. Arya menatap rumah itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tidak pernah menyangka akan kembali dalam keadaan seperti ini. Dengan napas berat, ia melangkah masuk. Di ruang tengah, suasana terasa muram. Beberapa pembantu berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi khawatir. Saat Arya memasuki kamar ibunya, aroma obat dan dupa samar tercium. Bu Hajah Sumiati terbaring lemah di ranjangnya. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Wajahnya pucat pasi. Ia memejamkan mata, tetapi saat mendengar langkah kaki Arya mendekat, kelopak matanya terbuka perlahan. Arya, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Arya menelan ludah. Hatinya masih dipenuhi luka lama. Ibu. Mata Bu Hajah Sumiati basah, tetapi tatapannya masih menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Kau akhirnya datang. Arya hanya diam, menunggu ibunya bicara lebih lanjut. Bu Hajah Sumiati mengangkat tangannya yang lemah, seperti ingin menggenggam tangan Arya, tetapi tangannya jatuh sebelum sempat mencapainya. Aku tidak punya banyak waktu. Suasana ruangan semakin menegang. Bu Hajah Sumiati menarik napas pendek, lalu dengan suara terputus-putus, ia berkata, "Aku tahu, aku telah berbuat banyak salah padamu, juga pada Raina." Arya masih terdiam, hatinya berkecamuk. "Aku telah berlaku zalim. Aku menyingkirkanmu, karena aku takut kehilangan kendali atas keluarga ini." Matanya semakin berkaca-kaca. "Tapi lihatlah aku sekarang. Sendiri, sekarat." Keheningan menyelimuti ruangan. Arya ingin merasa marah. Ia ingin mengingat setiap luka yang ibunya berikan. Tapi melihat sosok ringkih yang terbaring tak berdaya di hadapannya, ia tak bisa lagi menyimpan dendam. "Ibu." Suara Arya lirih. Bu Hajah Sumiati menatap putranya dengan mata yang penuh harapan. "Maukah kau memaafkanku sebelum aku pergi?" Arya menggenggam tangan ibunya. "Ibu, semua orang berhak mendapat kesempatan kedua." Setetes air mata mengalir dari sudut mata Bu Hajah Sumiati. Napasnya semakin berat. Matanya mulai sayu. "Terima kasih, Arya." Dan pada detik berikutnya, tubuhnya melemas. Mata itu tertutup selamanya. Arya tidak menyadari bahwa air matanya sendiri telah jatuh. Raina menunggu dengan cemas di rumah kontrakan mereka. Ia tidak tahu apa yang terjadi di sana, tetapi hatinya terasa tidak tenang. Hingga akhirnya, saat fajar mulai menyingsing, Arya pulang. Wajahnya tampak kosong, seolah ia baru saja melewati sesuatu yang begitu berat. "Ibu sudah pergi," bisiknya pelan. Raina menatap suaminya, lalu menggenggam tangannya erat. "Innalillahi. Aku turut berduka, Arya." Arya hanya mengangguk. Matanya sembab, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang berbeda. Seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terlepas. Hari pemakaman berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa kolega dekat. Saat tanah merah menutupi liang lahat, Arya berdiri di sana, menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lalu, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang pria berjas hitam mendekatinya. "Mas Arya," ucap pria itu dengan nada hormat. "Saya pengacara keluarga. Ada sesuatu yang perlu Mas Arya ketahui." Arya mengerutkan kening. "Apa itu?" Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini surat wasiat dari almarhumah ibu Anda." Arya menatap amplop itu dengan mata lebar. Raina yang berdiri di sampingnya ikut terkejut. "Wasiat?" Pria itu mengangguk. "Iya. Ibu Mas Arya telah mengubah isi wasiatnya sebelum beliau meninggal." Arya menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia membuka surat itu. Dan saat matanya membaca isinya, ia tak bisa berkata-kata. Bu Hajah Sumiati telah menyerahkan seluruh aset dan kekayaan keluarga Rahardian kepada Arya. Rumah besar itu kini kosong, tetapi bukan lagi tempat yang penuh ketegangan. Arya berdiri di ruang tamu,
menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Raina melangkah mendekatinya. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Arya?" Arya menghela napas panjang. "Aku ingin menggunakan ini dengan cara yang lebih baik, Rain. Aku tidak akan mengulang kesalahan ibu. Aku ingin membangun kembali semuanya, tapi dengan hati yang lebih tulus." Raina tersenyum lembut, menggenggam tangan suaminya. "Aku percaya padamu, Arya." Dan di bawah langit senja, pasangan itu tahu bahwa babak baru dalam hidup mereka telah dimulai. Setiap kejadian dalam hidup ini mengandung pelajaran berharga. Kisah Raina mengajarkan kita tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan, ketulusan dalam berbuat baik, serta keadilan Allah yang selalu berpihak pada mereka yang terzalimi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Quran Surat Ibrahim 42. Kisah ini adalah fiktif, namun ditulis dengan nuansa yang nyata agar kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian di dalamnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.